Friends of Tifa, kita berjumpa kembali dalam channel YouTube Yayasan Tifa, Tifa and Friends. Kali ini kita undang mantan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Tifa, Rizal Malik. Beliau adalah figur yang melanglang buana di dunia LSM, dunia NGOs. Pernah juga baru pertengahan tahun lalu selesai sebagai CEO WWF. Kemudian pernah di partnership, kemitraan, juga di UNDP. Nah, dalam perbincangan kali ini kita akan coba diskusikan soal public policy, kebijakan publik terkait dengan khususnya isu lingkungan. Nah, kita tahu ya sebagai background bulan Januari ini baru setengah bulan kita didera begitu banyak bencana dan salah satu penyebabnya adalah lingkungan yang rusak. Dan belum lama ini kita sempat diributkan dengan undang-undang omnibus yang baru saja disahkan, yang bagi kalangan aktivis termasuk aktivis lingkungan itu akan berpotensi potensi untuk persoalan lingkungan akan muncul karena orientasinya untuk ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Dan Bung Rizal, gimana kira-kira dengan banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia dan kemudian ambisi pemerintah Presiden Jokowi ini untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang sayangnya ada pandemi ini ya, itu potensinya gimana? Mungkin apa yang bisa Anda sampaikan tentang sejauh mana kebijakan pemerintah ini pro lingkungan atau tidak peduli lingkungan? Sebetulnya pada tahun 2015 pemerintah Indonesia itu sudah mensepakati ya Sustainable Development Goals, ada 17 sasaran yang diantaranya berkaitan juga dengan lingkungan. Dan pada tahun 2015 sebetulnya waktu itu saya di UNDP, saya membantu pemerintah Indonesia, Bappenas, untuk melakukan penserasian antara RPJMN yang merupakan perwujudan dari janji kampanyenya Pak Jokowi, Presiden Jokowi pada periode pertama, dengan SDG. Nah, SDG itu kalau secara sederhana kita bisa katakan bahwa pemerintah Indonesia itu committed untuk melakukan strategi pembangunan yang secara ekonomi sounds gitu ya, secara sosial itu bisa diterima, dan secara lingkungan juga berkelanjutan. Kalau secara sederhana biasanya kalau dalam bahasa SDG kita mengatakannya pro profit, pro people, and pro planet gitu ya. Nah, pada saat itu sebetulnya dalam periode pertama itu sudah ada upaya untuk menserasikan di antara tujuan ekonomi, tujuan sosial artinya distribusi, dan kemudian juga keberlanjutan yang memikirkan generasi yang akan datang. Nah, dalam periode kedua ini saya pikir terjadi perubahan yang sangat besar. Saya kebetulan belum melihat RPJMN yang baru ya, karena saya sudah meninggalkan dunia konsultan dan pada saat itu. Akan tetapi saya menduga, terutama dari pernyataan-pernyataan publik para pemimpin politik Indonesia, lingkungan ini jadi nggak penting lagi dalam periode sekarang, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat misalnya dengan diloloskannya Undang-Undang Minerba, ya, mineral dengan sumber daya mineral, ya, dan kemudian diloloskannya Undang-Undang yang dibungkus sebagai Undang-Undang Cipta Kerja, akan tetapi sebetulnya itu adalah undang-undang untuk menarik investasi dari luar negeri, gitu ya. Nah, saya melihat bahwa mungkin sekarang orientasinya itu adalah lebih banyak kalau dari pro profit, pro people, and pro planet, itu yang paling besar tuh pro profit, gitu ya. Nah, siapa yang mendapatkan profit itu nanti mungkin kita bisa
bicarakan lagi. Akan tetapi prioritas terhadap lingkungan dalam kebijakan publik kita itu kelihatannya dalam periode kedua Pak Jokowi ini tidak seperti pada periode pertama. Padahal kita masih berpegang pada SDGs kan, tidak pernah kita hapus kan komitmen terhadap Sustainable Development SDG, kita komitmen SDG sampai tahun 2030 sebetulnya ya. Tapi saya kira sebetulnya kalau kita lihat fokus dari pembangunan ekonomi kita yang fokus pada infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, target pertumbuhan ekonomi, kemudian secara implisit itu juga mengcopy kebijakan yang dilakukan oleh Orde Baru. Saya biasanya teringat kepada kata-katanya Einstein ya. Pembangunanisme selama 30 tahun Orde Baru itu bermuara pada krisis ekonomi pada tahun 98. Yang mulainya dari krisis lingkungan juga pada saat itu ya, El Nino, kebakaran hutan, dan kemudian menjadi krisis keuangan, kemudian menjadi krisis ekonomi dan krisis politik sehingga jatuhnya Soeharto. Gitu ya. Sekarang kita mengulangi kembali formula yang sama dengan Orde Baru, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, para pengusaha diberi kemudahan dengan harapan nanti toh akan menetes ke bawah juga gitu ya. Maka saya teringat pada kata-katanya Einstein yang mengatakan insanity is doing the same things over and over again and expecting different results gitu ya. Udah jelas strategi ekonomi ini keliru gitu ya, yang bermuara pada krisis, akan tetapi kita kok mengulanginya kembali. Nah, sebetulnya ada berita baiknya. COVID-19 ini sebetulnya mengingatkan kita bahwa cara pembangunan kita itu keliru. Karena alam kemudian untuk menemukan keseimbangan baru, maka mereka harus membangun mekanisme yang antara lain adalah bencana, plague, atau wabah. Itu adalah salah satu mekanisme yang bisa kita lihat upaya alam untuk menemukan keseimbangan baru. Nah, virus-virus yang ada, misalnya virus COVID-19 ya, itu kan inang utamanya itu berada pada kelelawar. Dan kelelawar telah membangun mekanisme atau antibodi yang membuat dia dormant gitu. Tapi ketika habitat kelelawar itu menjadi rusak, kemudian kontak antara manusia karena hutan atau sudah rusak, dan manusia karena eksotisme ingin makanan yang aneh atau karena kemiskinan harus memakan hal-hal yang sebelumnya tidak dimakan, maka kemudian terjadi proses zoonotik kan, virus itu pindah dari binatang kepada manusia gitu. Nah, sebetulnya kan kita bisa melihat ini sebagai buku yang terbuka, di mana kita melihat strategi pembangunan yang mengeruk alam, yang memanfaatkan, memanipulasi alam, itu udah nggak bisa lagi. Alam sudah membalas dengan berusaha untuk membuat keseimbangan baru. Perubahan iklim misalnya, itu juga salah satu mekanisme alam untuk mengingatkan kita bahwa kebijakan atau cara pembangunan kita keliru. Ya, terkait dengan itu saya tertarik tadi dengan 3 prioritas ya, for people, for planet, and for profit. Nah, dan Anda menyebut jelas sekali periode sekarang itu for profit ya. Hanya untuk for profit yang for profit yang jangka pendek yang akan dirugikan for people dan for planet. Mungkin Anda bisa paparkan ya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Apa itu bahayanya itu? Konkretnya gitu, karena sepertinya for profit Undang-Undang Cipta Kerja disahkan hanya dalam tempo 3 bulan. Mungkin bisa dirinci potensi bahaya. Sebetulnya kalau untuk mengulas Undang-Undang Cipta Kerja dalam 15 menit nggak mungkin ya Mas Lukas ya. Itu ribuan halaman. Highlight aja. Tetapi saya kira ada 2 hal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi concern teman-teman aktivis lingkungan.
Yang pertama adalah standar yang berkaitan dengan lingkungan itu diturunkan. Jadi standar lingkungan kita yang berkaitan dengan AMDAL, yang berkaitan dengan upaya untuk keberlanjutan itu dianggap mengganggu investasi. Oleh karena itu dia harus diturunkan. Sekarang orang nggak perlu lagi minta izin lingkungan misalnya, akan tetapi cukup misalnya perusahaan itu melakukan assessment sendiri terhadap resiko. Kalau menurut dia resikonya rendah, nggak perlu minta izin, gitu ya. Jadi itu satu ya, standar lingkungan itu diturunkan. Dengan harapan kemudian pengusaha itu akan berbondong-bondong datang ke Indonesia dan investasi. Sebetulnya pemerintah Indonesia tidak membaca tren dunia. Sekarang ini kalau kita lihat begitu Omnibus Law disahkan, ada 33 fund manager yang menulis surat terbuka yang mengatakan bahwa Omnibus Law itu concern mereka terhadap lingkungan hidup ya. Karena tren dunia sekarang investasinya itu adalah green investment, ya, investasi hijau gitu. Jadi kalau kita misalnya menurunkan standar lingkungan, maka kemudian investasi yang hijau ini nggak akan masuk gitu. Yang masuk adalah investasi orang-orang yang memang tidak pernah memikirkan lingkungan dan mungkin itu akan terpusat kepada beberapa fund manager ataupun juga negara tertentu yang nggak peduli dengan lingkungan gitu ya. Tetapi tren dunia sebetulnya sekarang investasi itu semakin berkelanjutan. Dan jadi itu satu ya, menurunkan standar lingkungan belum tentu menarik investasi. Mungkin menarik investasi tertentu, yaitu orang yang memang niatnya merusak lingkungan gitu ya. Dan itu kalau kita lihat tren investasi dunia sekarang ini mengarah kepada semakin hijau. Yang kedua yang juga jadi concern teman-teman aktivis lingkungan adalah Omnibus Law ini terutama revisinya terhadap undang-undang lingkungan itu menurunkan partisipasi dari masyarakat. Jadi undang-undang lingkungan kita terutama yang dibuat pada tahun 84 ya oleh Pak Emil Salim dan Pak Kusnadi pada periode Orde Baru itu sangat progresif karena membuka ruang partisipasi masyarakat yang cukup besar. Nah, undang-undang lingkungan yang sekarang misalnya itu juga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 itu membuka partisipasi masyarakat yang cukup besar. Karena lingkungan ini kan public goods gitu ya. Jadi Anda nggak ikut merusak, tapi Anda kebagian rusaknya gitu. Kalau Anda memperbaikinya, orang yang nggak ikut memperbaiki itu kebagian baiknya gitu ya. Nah sehingga oleh karena itu dia nggak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah saja atau kepada pengusaha saja, tetapi masyarakat yang stakeholders yang terkait dengan lingkungan itu harus terlibat. Nah, Omnibus Law ini sekarang meminimalkan partisipasi masyarakat. Mulai dari proses penyusunan undang-undangnya sendiri kelihatan kan, masyarakat nggak dilibatkan gitu ya. Dan kemudian isi undang-undangnya sendiri sebetulnya tidak mensyaratkan partisipasi masyarakat. Bahkan yang lebih berbahaya lagi menurut saya trennya selama 6 tahun terakhir ini, terjadi kriminalisasi yang luar biasa terhadap aktivis lingkungan. Misalnya Walhi mencatat dari Januari sampai Oktober tahun 2022 itu ada 19 konflik yang berkaitan dan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan. Elsam misalnya dari Januari sampai Agustus tahun 2020 ada 50 kasus kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM di bidang lingkungan hidup. Itu terjadi di 14 provinsi di seluruh Indonesia dan pelakunya itu adalah aktor negara gitu ya. Bukan preman, itu aktor non negara gitu atau pengusaha, satpamnya pengusaha, akan tetapi aktor negara gitu ya. Polisi, tentara, mungkin juga pejabat pemerintah gitu. Nah, ini tren menurunnya partisipasi masyarakat, meningkatnya kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan akan menyebabkan semakin rusaknya lingkungan kita, saya menduga.
Dan itu adalah gambaran yang sangat suram. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat awam sekarang? Apa terus-menerus, membunyikan sangkakala untuk mengingatkan kita sedang Covid, tidak bisa berkumpul, tidak bisa berasosiasi dan berembuk, apa yang kira-kira bisa langsung dilakukan sekarang oleh masyarakat awam, orang per orang menurut Bang Rizal? Iya, sebetulnya kalau masyarakat orang per orang ya jelas sekali bahwa kita harus 3M ya. Kita harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Jadi 4M-nya ya. Akan tetapi saya kira dari yang berkaitan dengan kebijakan publik, ini adalah kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk mengubah strategi pembangunan kita. Kalau sudah jelas bahwa strategi kita yang merusak lingkungan itu akan mengakibatkan perubahan iklim yang menyebabkan produksi pertanian itu akan terganggu, yang akan menyebabkan munculnya penyakit-penyakit atau virus baru yang kita belum memiliki kemampuan untuk mengatasinya, maka ini adalah kesempatan yang sangat besar pada saat kita jeda kan. Kita ini kan dengan COVID ini boleh disebutkan terpaksa jeda ya, sejenak tinggal di rumah, pemerintah juga menurunkan skala kegiatan pembangunannya, mereview kembali strateginya. Ini adalah kesempatan yang sangat besar menurut saya untuk membangun strategi baru yang lebih selaras dengan lingkungan. Di banyak tempat, banyak diskusi bahwa dunia tidak bisa terus-menerus kembali ke cara kita melakukan pembangunan, menyusun kebijakan di masa lalu. Kalau Indonesia masih melakukan itu, maka kemudian saya kembali lagi kepada kata-kata kutipan saya dari Einstein tadi ya. Kalau kita mau waras, jangan ulangi lagi hal-hal yang kita udah tahu nggak akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Ya, Bung Rizal, di awal uraian Anda tadi Anda menyebut for profit itu. Tolong disebutkan sekilas sebelum kita tutup acara ini bahwa ternyata Undang-Undang Cipta Kerja orientasinya for profit. Siapa itu di balik itu? Ya, kalau kita lihat ya misalnya Undang-Undang Minerba yang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu jelas sengaja dibuat untuk menguntungkan beberapa pemegang lisensi pertambangan yang akan habis pada tahun 2020 dan seharusnya direview dulu apakah dia memenuhi mereklamasi kembali tambangnya dan sebagainya baru diperpanjang lisensinya. Tetapi undang-undang itu kemudian menghilangkan itu semua, mereka otomatis diperpanjang gitu ya. Jadi mereka jelas yang mendapat keuntungan dari Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba dengan Omnibus Law ini harus kita lihat sebagai satu paket gitu ya. Dan kemudian semua turunannya gitu. Yang saya kira akan menguntungkan sebagian kecil dari pengusaha di Indonesia. Sayangnya di Indonesia ini kan banyak perusahaan itu ekstraktif gitu ya. Jadi mereka menggali batu bara, perusahaan sawit misalnya, yang sama sekali nggak memikirkan jangka panjang gitu. Dan mereka inilah yang kalau mereka satu contoh misalnya bagaimana kebijakan publik dibuat ya. Sawit itu pada saat harga sawit dunia turun, pemerintah Indonesia mensubsidi semua pengusaha sawit yang besar-besar dengan kebijakan membuat biofuel. Tapi sebetulnya itu subsidi. Sekarang harga sawit membaik lagi gitu ya. Pemerintah nggak naikin pajak dan nggak mencabut subsidinya itu gitu. Ya. Jadi kalau harga komoditasnya turun, mereka minta subsidi gitu ya. Tapi kalau misalnya harganya naik, ya mereka nggak peduli gitu ya. Jadi saya kira ini adalah kebijakan publik yang nggak berpihak sebetulnya kepada rakyat besar gitu ya. Teman-teman KPA misalnya target mengenai reformasi agraria itu realisasinya sangat rendah sekali gitu ya.
mereka mengatakan misalnya saya baca beberapa hari yang lalu itu dari target yang ada itu baru 0,2% yang tercapai gitu ya. Ini masalah distribusi gitu ya. Jadi kalau kita lihat semua proses penyusunan undang-undang ini termasuk Omnibus Law, siapa yang akan diuntungkan pertanyaan Anda? Yang jelas bukan rakyat banyak. Bisa disebut oknum-oknum PT-nya. Kalau enggak problematik. Saya kira oknum-oknum PT-nya adalah orang-orang yang tentunya juga mengongkosi pilpres dan pilkada ya. Ya kita bisa lihat aja. Dan mereka yang ikut menjaga proses penyusunan undang-undang Cipta Kerja itu ya, yang ada puluhan pengusaha itu. Iya, puluhan pengusaha. Ada pertanyaan? Puluhan pengusaha terlibat dalam penyusunannya, akan tetapi aktivis lingkungan nggak diajak ngobrol. Betul. Ada pertanyaan terakhir, Mbak Debra? Nggak ada. Baik, karena menarik ya, sebenarnya kontroversi Omnibus itu untungnya ada pandemi, jadi berhenti sebagai kontroversi untuk sementara. Tapi kita nggak tahu bagaimana masa depannya. Baik, Bung Rizal Malik, terima kasih sekali atas paparannya. Dan kita akan mungkin bisa berjumpa lagi dalam tema-tema lain dalam obrolan perbincangan Tiva and Friends. Friends of Tiva, kita akan sambung lagi perbincangan ini dengan tema lain dan narasumber lain di masa akan datang. Dan untuk kali ini kita akhiri perbincangan ini. Salam.